Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Tetap semangat, tetap sehat. Jumpa lagi dengan saya Trisulo. Saya akan melanjutkan tentang hukum berikutnya, tentang the law of correspondence. Ya, jadi ini disebut juga hukum penyesuaian. Ya, jadi kehidupan lahiriah kita adalah cerminan dari kehidupan batin kita. Ya, jadi cerminan ya. Jadi apa yang di luar, apa yang di dalam. Jadi ada istilahnya as above, so below gitu ya. Jadi kalau bahasa sononya gitu ya. Jadi jadi realita kita saat ini karena memang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Dalam arti di sini adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi ini ibarat kata cermin ya, mirroring gitu ya. Jadi sebuah gambaran bahwa apapun yang di luar itu sama dengan apa realitanya, apa yang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Jadi ini sebuah gambaran untuk bahan introspeksi kita juga gitu ya. Jadi bagaimana asumsi kita jadi bagaimana asumsi kita memandang dunia di luaran sana ya, dengan dunia di dalam diri kita ya, ini jadi agak mirip dengan hukum asumsi ya. Hukum asumsinya Neville Goddard ya, yang sudah kita pernah bahas ya. Jadi bagaimana asumsi kita memandang dunia luar itu sama dengan dunia di dalam diri kita sendiri ya, cerminannya sama gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita tahu dunia di dalam diri kita ya? Gampang sekali ya, kita balik nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, mau tahu lah gitu ya, bagaimana dunia dalam diri kita, mudah kita men-screeningnya ya. Rekan-rekan, teman-teman coba perhatikan bagaimana cara orang lain memperlakukan kita gitu ya. Nah itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan ya, dan apa yang juga pikirkan tentang lingkungan teman-teman nih gitu ya. Jadi itu sebagai gambaran paling gampang lah ngelihatnya ya. Jadi bagaimana orang merespon kita, bagaimana bertindak kepada kita, bagaimana memperlakukan kita, itu gambaran juga cerminan rekan-rekan, teman-teman melihat diri kita gitu ya. Misalnya contohnya Anda menyayangi diri Anda, maka orang lain juga akan sayang kepada kita gitu ya. Jadi gambarannya, cerminannya seperti itu. Nah jika orang lain memperlakukan kita toksik, mungkin ada orang-orang ini orang kok toksik banget ya sama kita ya. Ya mungkin karena diri kita sendiri memandang diri teman-teman sendiri yang toksik gitu. Nah, jadi artinya kita sendiri memandang diri kita toksik gitu ya. Kita sendiri memandang diri kita nggak berharga gitu ya. Mungkin memandang diri kita banyak sekali melakukan hal-hal yang memang tanpa kita sadari gitu ya. Jadi masalahnya adalah kita sendiri nggak sadar diri kita toksik gitu ya. Kita sendiri nggak menyadari itu gitu ya. Nah misalnya contoh, kita merasa diri kita ini selalu menjadi korban lah, victim gitu ya, menjadi korban dari beberapa hal mungkin ya. Nah mungkin diri kita sendiri yang menarik orang-orang lain akan menjadi pemangsa kita. Jadi karena justru kita memperlakukan diri kita secara mentalitas kita ini korban, maka di luar kita mereka akan menjadi pemangsa yang akan memangsa kita sebagai korban gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman sepertinya mungkin apa ya, mungkin realitasnya mungkin ya seperti yang kita lihat di realita di lapangan gitu ya. Mungkin berapa tahun lalu, mungkin kalau teman-teman yang muda apakah masih kenal atau enggak dengan artis ini gitu ya. Dulu ada gambaran, ada artis yang selalu menyanyikan lagu-lagu hal-hal yang kedukaan gitu ya, tentang hati yang luka dan lain-lain. Nah jadi kurang lebih ya kehidupannya kurang lebih ya seperti itu gitu ya, saking menjiwainya lagu tersebut gitu. Atau mungkin beberapa artis yang teman-teman lihat ya, saya nggak sebut nama intinya, tapi intinya teman-teman bisa lihat artis yang begitu sangat menguasai perannya tentang perselingkuhan, tentang perceraian ya, kurang lebih ya menjadi cerminan dirinya ini realita di luaran. Kita bisa lihat ya artis-artis tersebut ya berselingkuh, mereka juga kawin cerai ya dengan pasangannya dan segala macam. Ya jadi ini hal-hal yang mungkin bisa kita lihat gitu ya, di luar diri kita ya mungkin. Dan juga mungkin teman-teman juga mungkin pernah nggak ada teman ya di lingkungan kita, baik lingkungan bisa mungkin rekan dekat, bisa juga mungkin keluarga, bisa mungkin yang tidak terlalu dekat. Yang intinya kalau ada dia, ada satu mindset di kita, wih ini orang
kok masalah terus. Jadi kalau ketemu kita tuh bermasalah lagi, masalah lagi, masalah A, masalah B, masalah C gitu ya. Kayak ibarat kata kalau dulu saya zaman kecil itu ada tentang majalah Donald Bebek itu ya, sampai ada orang ada si untung beruntung, ada satu lagi yang di kepalanya itu penuh dengan awan-awan mendung yang jelegar-jelegar. Jadi dan anehnya mendung itu ngikutin dia terus gitu ya. Orang lain enggak, dia ngikutin terus mendung itu. Ya berpetir-petir mendung terus. Jadi dimanapun dia kok kayaknya mendung terus itu ya suasananya gitu ya. Nah begitupun saya juga kadang melihat orang-orang seperti ini sudah sampai menjiwainya ya, cerminan dalam dirinya itu sampai sudah sangat bersahabat dengan penderitaan gitu ya, kesengsaraan gitu ya, sampai mereka sudah bersahabat dengan itu, sampai kadang kalau nggak diceritain kesengsaraannya itu, keluhannya itu ya, kayaknya kok ada yang kurang gitu. Jadi selalu menjadi trademarknya gitu ya, menceritakan tentang apa namanya, keluh kesahnya, masalahnya gitu ya. Nah jadi ini mungkin mereka nggak sadari itu ya kan, mungkin mereka nggak sadari itu. Jadi kita perlu introspeksi dan kita perlu menyadari bahwa yang bisa merubahnya ya tentu saja dengan kita menyelam pada diri kita sendiri gitu ya. Dan yang paling utama menyadari ya, berdamai dengan diri kita sendiri, menyadari dan setelah kita sadar ya, baru kita bisa merubah diri kita dulu gitu ya. Jadi nggak bisa mengubah orang lain, yaitu mengubah diri kita dulu ya, maka orang lain akan berubah gitu, menilai diri kita seperti apa. Jadi otomatis dengan merubah diri kita, maka di luar kita juga akan berubah. Nah ini disebut dengan hukum the law of correspondence atau hukum penyesuaian. Jadi intinya teman-teman, kalau kita ingin merubah, ada istilah dulu kita ingin merubah dunia, tapi sekarang kita baru menyadarinya ternyata dunia bisa berubah kalau kita merubah diri kita dulu. Gitu ya. Jadi inilah yang paling penting kita pahami dulu. Yang utama adalah kita sadari dulu. Makanya kita harus berdamai dengan diri kita dulu untuk bisa merubah di luar kita. Dan di luar kita nggak akan bisa berubah tanpa kita merubah diri kita dulu. So, teman-teman, hukum ini kita jadikan introspeksi buat diri kita. Jadi bukan hanya kita menyalahkan orang lain, kita hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan segala macam ya. Itu terlalu jauh ya. Yang bisa kita rubah adalah lingkaran inner circle-nya dulu yang utama, yaitu diri kita. Kita nggak akan bisa merubah pasangan kita, nggak bisa merubah anak kita, merubah kehidupan di luar kita selama kita nggak merubah diri kita dulu. Kita dulu berubah, maka di luar kita akan berubah seperti cerminan tadi. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran, manfaat ya, sebelum kita nanti lanjut ke hukum alam semesta yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.